pagi, Bu. Pagi, silakan masuk. Kamu dari kelas? Terima kasih anak sudah datang ke ruangan ini. Ya, kira-kira kamu bertanya kenapa kamu dipanggil ke sini? Kalian sembuh kayak deg-degan juga. Bagaimana kabar Nak Rai sekarang? Baik, Bu. Kalau Ibu Kabar ibu baik Nak. Apakah Nak Rai tahu kenapa dipanggil ke sini? belum tahu. Biasanya kan kalau siswa yang nakal aja. Sebenarnya ya kita itu tidak hanya siswa yang bermasalah saja. Saya tidak tahu, Bu. Saya takut dan deg-degan datang ke sini. Tapi tidak perlu takut ya, karena Tapi Bu, itu kan kalau yang kesini itu cuma siswa yang nakal aja. Nari tidak perlu takut ya, karena ibu di sini sebagai psikolog membantu ya, mengatasi ya atas permasalahan kamu ya, solusi atas permasalahan yang kamu alami sekarang ya. Ibu sebagai konselornya dan kamu sebagai suaminya ya. Apakah Nari memahami? Baik, Bu. Selanjutnya ibu akan menjelaskan konseling individual. Apakah Anda memahami konseling individual? Konseling individual itu ya, di mana ya pertemuan antara si konseling kamu ya siswa dan konselor ya, membantu mengatasi ya, mengambil solusi atas permasalahan yang kamu alami. Apakah Anda sudah paham? Sudah, Bu. Nah, di dalam konseling individual itu juga kamu harus duduk dan terbuka atas permasalahan yang kamu alami ya. Tapi kalau saya tidak mau lanjutin saya atau beda. Baik. Nah, di dalam konseling itu ada ajas rahasia ya, dan itu tidak boleh menyebarkan apapun informasi dari materi ya, dan ada juga ajas keterbukaan ya. Terbuka itu maksudnya kamu harus terbuka tentang permasalahan yang kamu alami pada saat ini. Apakah materi mengerti? Saya paham, Bu. Saya akan mencoba jujur dan terbuka. Baiklah Nak, sebelum kita memulai konseling, sebaiknya kita menyepakati waktu dulu ya, kira-kira 40 menit nih. Apakah Nak Rai sepakat? Ya, Bu, sudah cukup. Ya, baik. Baiklah, kita sudah menyepakati kegiatan konseling hari ini ya. Sudah siap melakukan konseling dengan Ibu? Sudah. Sebelum memulai konseling ya, sebaiknya kita mohon petunjuk dulu dari Tuhan. Kita berdoa ya. Itu akan berdoa, Nak Rai berdoa sesuai agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ray, mengenai permasalahan yang kamu alami ya, Ibu mendapat laporan nih dari guru piket, wali kelas, guru mata pelajaran ya, bahwasanya kamu itu beberapa kali tidur di dalam kelas ya, sering keluar kelas ketika guru tidak hadir, malah kamu meminum di kantin ya, dan pernah juga nih laporan dari kesiswaan, kamu rambutnya panjangnya disuruh cukur rambut, pangkas rambut, kamu malah nggak kembali ke sekolah. Apakah benar itu Nak? Coba kamu ceritakan kenapa Nak Rai bisa seperti itu? Bisa, Bu. Jadi ini saya sudah giat belajar, tapi saya suka dipengaruhi oleh teman-teman saya. Jadi dan saya juga kadang-kadang gak bisa ngatur waktu bermain gadget. Saya juga tidurnya sampai larut malam, jadi saya terlambat ke sekolah. Jadi bagaimana perasaan Nak Rai
Jadi saya berpikir tidak sesuai itu saya nggak akan belajar. Ya, kalau ekspektasi itu rendah, saya merasa kecewa dan saya juga merasa saya ini bodoh, Bu. Mengapa Nare bisa berpikiran seperti itu? Ya karena ibu tahu kamu salah satu siswa yang berprestasi di kelas. Kenapa kamu bisa berpikiran kamu itu bodoh? Karena saya tidak seperti teman-teman yang lain mendapatkan nilai yang bagus, jadi saya kurang semangat belajar. Kalau ibu boleh tahu, apakah Nare masih memiliki nih perasaan-perasaan yang lain? Pasti, Bu. Tentang apa itu, Nak? Tentang orang tua pasti akan kecewa, Bu, dengan saya karena nilai rapor saya kemarin itu menurun. Biasanya saya itu ada di peringkat 5, tapi semester kemarin akan menurun. Tapi kenyataannya gimana, Nak? Orang tua? Orang tua tidak marah, Bu. Orang tua menyuruh saya untuk menikmati masa muda saya dan menemani saya keadaannya. Tapi saya itu mempertimbangkannya sangat berat, Bu, karena saya dari SD sudah dapat peringkat. Baiklah, Nare, ya. Ibu berpikiran Nare itu tidak semangat belajar ya karena merasa nih nilai kamu itu menurun ya, menurun sehingga kamu berpikiran negatif buat apa belajar. Terus kamu juga berpikiran orang tua kamu merasa kecewa karena nilai kamu menurun. Padahal sebenarnya kamu adalah menerima kekurangan kamu. Ya, kira-kira benar nggak, Nak, seperti itu? Benar. Baiklah, Nak, menurut Ibu rendahnya motivasi belajar kamu karena kamu memiliki ya pikiran-pikiran irasional ya yang dapat mempengaruhi nilai prestasi kamu menurun. Apakah Nare paham nih apa pikiran irasional? Pikiran-pikiran irasional itu adalah di mana kamu memiliki pikiran-pikiran negatif ya yang bisa menghambat perkembangan kamu ya, yang artian prestasi kamu menurun ya, menganggap bahwasannya nilai kamu menurun, orang tua kecewa ya. Nah, padahal sebenarnya orang tua kamu menerima ya. Iya, Bu. Jadi Nare sudah paham nih apa tuh pikiran irasional. Sudah, Bu. Nah, dengan adanya masalah tersebut, apakah Nare bersedia nih Ibu bantu untuk mengatasi pikiran-pikiran irasional tersebut? Bersedia, Bu. Saya ingin melawan keterpurukan saya dan menjadi orang baik. Sekarang Ibu ajak kamu menonton video atau berbicara negatif pada diri sendiri ya. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berpikir kita adalah faktor penentu kemana kita akan pergi dan kemana kita akan sampai. Penciptaan kita itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pikiran dulu, baru tindakan. Jadi, apapun tindakan kita selalu diawali dari apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita selalu negatif, masa depan akan pasti menjadi negatif. Tapi kalau kita selalu positif, masa depan pun insya Allah menjadi positif. Pikiran kita ini menjadi dua bagian. Bagian yang positif dan bagian yang negatif. Bagian yang baik dan ada bagian yang jahat. Pikiran kita ini tidak pernah berlaku kata netral. Kalau baik, ya baik saja. Kalau jahat, ya tetap jahat. Saat kita berpikir positif, maka otak bagian positif kita akan memproduksi hal-hal yang positif. Begitu juga sebaliknya. Saat Anda berpikir negatif,
maka otak bagian yang negatif akan memproduksi semua hal-hal yang negatif. Anda akan menjadi bos dari pikiran Anda. Pikiran itu cuma menunggu apa yang Anda mau. Semua tergantung dari Anda. Anda adalah mandor dari semua pikiran positif maupun pikiran yang negatif. Anda memang tidak bisa menciptakan dunia, tapi Anda bisa menciptakan dunia Anda sendiri. Dan semua dunia Anda itu dimulai dari bagaimana cara Anda berpikir. Pikiran akan menjadi kata-kata. Kata-kata akan menjadi tindakan. Tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter, dan karakter yang akan menuntun ke takdir hidup kita. Kalau pikiran kita selalu positif, akhirnya kata-kata kita pun akan menjadi selalu positif. Kata-kata kita menjadi positif, itu yang akan menjadikan kebiasaan kita menjadi positif juga. Kebiasaan yang terus berulang-ulang akan membentuk karakter dan kepribadian yang positif. Sehingga masa depan pun insya Allah menjadi positif juga. Dalam contoh kasus, saat Anda mau tidur, Anda mengatakan, besok itu akan selalu melelahkan. Banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Saya nggak akan mood besok. Besok tidak akan menjadi hari saya. Besok akan menjadi hari yang sangat buruk. Pikiran negatif itu mendengar dan berkata, oke bos, siap. Mereka langsung akan memproduksi semua hal-hal yang negatif. Anda akan sangat membenci alarm pada saat alarm itu berbunyi. Langkah Anda akan sangat malas menuju kamar mandi. Anda akan sangat membenci setiap bunyi klakson di jalan. Dan Anda akan sangat membenci semua orang yang ada di sekitar Anda. Tapi di saat bersamaan, Anda pun bisa memilih hal sebaliknya. Saat Anda mau tidur, Anda berkata, besok akan menjadi hari saya. Besok saya akan selalu semangat. Semua harus saya kerjakan. Pikiran positif mendengar dan berkata, oke bos, siap. Mereka akan langsung bekerja untuk memproduksi hal-hal yang positif dalam hidupmu. Saat mendengar alarm di pagi hari, Anda akan sangat semangat. Mandi sambil bersiul-siul, bunyi klakson mobil orang lain di pagi hari justru memacu adrenalin Anda untuk cepat sampai ke tempat kerja. Dan Anda memandang semua orang dengan sangat ceria. Tidak ada waktu untuk membenci, karena pikiran dari rumah sudah memproduksi hal-hal yang positif. Otaknya sama, tapi cara memproduksinya yang berbeda. Semua tergantung dari Anda karena Anda adalah bosnya. Semua tergantung dari sisi mana Anda menggunakan pikiran Anda. Cara berpikir yang benar akan selalu menuntun orang untuk selalu berpikir positif dan selalu berbaik sangka serta sistematis. Cara berpikir yang salah akan menuntun orang untuk selalu berpikir dari sisi negatif dan selalu berburuk sangka. Jangan menunggu mood datang terus kita bisa semangat, tapi ciptakanlah mood yang stabil setiap harinya. Karena dunia tidak peduli dengan kondisi mood kita. Dunia kerja tidak peduli dengan kondisi mood kita. Mau kondisi mood kita baik atau tidak, dunia kerja tidak peduli dengan hal itu. Dan untuk menciptakan mood yang stabil dimulai dari bagaimana Anda mengontrol pikiran Anda menjadi semuanya positif. Tidak ada hal-hal yang positif di dunia ini didapat dari pikiran yang negatif. Namun semua hal-hal negatif tidak akan pernah masuk dalam hidup kita kalau kita selalu memproduksi hal-hal yang positif. Kalau kita mau makan mangga, berarti kita harus membeli buah mangga. Anda tidak akan bisa makan mangga kalau Anda membeli buah pepaya. Dengan kata lain, jangan berharap kehidupan yang positif bila pikiran selalu negatif. Teruslah berpikir positif setiap hari. Jangan sampai hal-hal negatif lebih menguasai pikiran Anda, karena tidak ada hal-hal positif di dunia ini diraih oleh pikiran-pikiran yang negatif. Teruslah berpikir positif setiap hari. Jangan biarkan hal negatif lebih menguasai pikiran Anda. Teruslah memproduksi hal-hal yang positif, dan insya Allah kehidupan Anda juga menjadi positif setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya, berharap kamu sungguh-sungguh mau merubah pikiran-pikiran negatif kamu ke arah yang lebih positif. Ibu yakin ya, kamu pasti bisa merubah pikiran tersebut. Terima kasih Bu. Saya akan mencoba yang terbaik. Sekarang ibu akan membantu Natri ya untuk mengatasi motivasi belajar kita dengan teknik self-talk. Apakah Natri pernah mendengar teknik self-talk? Bu. Jadi self-talk itu adalah berbicara pada diri sendiri, berdialog pada diri sendiri. Apakah Natri pernah nih berbicara di dalam hati? Pernah Bu. Ya, seperti itulah teknik self-talk, di mana kita berbicara pada diri sendiri. Dan self-talk ini ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, dari yang kamu lakukan tadi, kamu memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Nah, sekarang kamu harus merubah nih self-talk yang positif. Ya, kira-kira Ari paham? Baiklah, Ibu ada LKPD nih, bukan kerja peserta didik ya. Nah, sekarang isi nama kamu. Nah, sekarang kamu tulis yang ini nih. Yang bagian A, tuliskan nih, self-talk negatif. Yang menyebabkan motivasi belajar rendah atau pikiran-pikiran negatif terhadap diri sendiri. Silakan kamu tulis. Sudah Bu. Silakan Nak Rei bacakan. Self-talk negatifnya kurangnya semangat sekolah, merasa pesimis, menganggap orang tua marah, tidak yakin dengan diri sendiri, dan selalu berpikir tidak akan berhasil. Nah, itulah ya self-talk negatif yang pernah ada di pikiran kamu. Sekarang nih, kamu ubah yang negatif ini menjadi positif. Silakan. Udah Bu. Silakan bacakan Nak. Yakin akan sukses dan berhasil, semangat sekolah, menganggap orang tua menerima apa adanya, optimis mendapat nilai yang baik, dan berpikir ke depannya akan terus berhasil. Sudah bagus sekali ya Nak, dimana kamu sudah bisa merubah ya pikiran-pikiran negatif kamu ke arah yang positif. Sudah bagus ya, kamu bisa merubah pikiran-pikiran negatif kamu ke arah yang lebih positif ya. Self-talk negatif kamu ubah menjadi self-talk positif. Mari kita simak video berikut. Pernah nggak sih kamu merasa ingin bercerita, tapi nggak tahu mau cerita sama siapa? Nah, kenapa kamu nggak self-talk aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self-talk secara rutin. Ini dia manfaatnya. Self-talk itu apa sih, geng? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang, sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam berucap.
Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri, yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Duh, aku udah nyoba tapi tetap gagal. Aku payah banget sih. Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti ini. Aku udah nyoba tapi gagal. Ya udah, nggak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat! Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Nah, tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan lebih gampang mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik, tapi salah-salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat diubah menjadi eustress atau stres yang baik. Manfaat self-talk yang terakhir adalah self-care. Self-care sering banget nih diidentikan dengan sesuatu yang mahal. Padahal kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa loh mempraktikkan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Pesan apa nih Nak yang bisa kamu temukan di video yang kedua ini? Jika saya sudah berkata positif, maka aku akan positif dan aku akan melakukan hal-hal yang positif. Betul sekali Nak. Kamu harus ya, nanti bisa mencoba self-talk ke arah jadi positif ya. Memiliki sugesti ya, kemudian supaya nilai kamu bisa meningkat ya, dan kamu bisa meningkat dengan kamu menerapkan self-talk positif ya. Ibu harap kamu bisa meningkatkan prestasi belajar kamu dan bisa kamu terapkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari ya. Buang rasa pikiran-pikiran yang negatif. Kira-kira Nak Ray bisa menerapkannya? Saya akan mengurangi sikap negatif saya dengan self-talk positif. Apakah Nak Ray sanggup nih menerapkan self-talk positif tersebut? Sanggup, Bu. Baik, terima kasih Nak Ray. Sekarang Nak Ray apakah bisa menunjukkan hasil dari pertemuan kita pada hari ini? Baik, saya akan mencoba menunjukkannya. Jadi, Ibu telah menjelaskan permasalahan saya, yaitu tentang berpikiran negatif dan menjelaskan solusi self-talk positif. Jadi saya akan kembali seperti biasa untuk meningkatkan prestasi saya ke depannya. Bagus sekali Anak.
kamu sudah paham ya bagaimana cara nah rencana Rey apa nih ke depannya? Pastinya saya akan menerapkan self-talk yang tadi sudah Ibu ajarkan kepada saya. Baiklah, Nak Rey sudah sangat paham ya. Nah, sekarang bagaimana nih perasaannya pertemuan kita hari ini? Perasaan saya sudah lebih tenang, Bu, karena Ibu telah saya mencari jalan keluar atas permasalahan saya. Baiklah, Nak Rey, pertemuan kita kali ini sudah hampir. Baiklah, pertemuan kita ini sudah hampir 40 menit ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ya, ini ada kuesioner kepuasan peserta didik. Ibu harap Nak Rey bersedia untuk mengisinya. Ya, Ya, bersedia, Bu. Sudah, Bu. Kamu tinggal contoh-contoh checklist. Ya udah. Sampai nomor 10. Terima kasih Nak Rey sudah hadir di ruangan ini ya. Semoga apa yang telah kita bicarakan kamu dapat sehat ya. Kamu boleh kembali ke kelas, dan apabila nih suatu saat kamu pengen bercerita ke ibu ya, kamu boleh datang kembali ke ruangan ini. Selamat siang, Bu. Selamat siang.